Si Christine silakan. Si Christine silakan. Bung Dan, ini sinyalnya drop atau gimana ya, si Christine ya? Belum di-unmute. Iya, si Christine hilang nih. Oke. Bung dan Usi sekalian, kita akan mulai ibadah kita bersama petugasnya malam ini adalah SFGP Bali dan Papua. Karena Usi Christine, oh sudah ada. Sudah ada, Usi Christine silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Kita sama-sama lagi ketemu di ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan. Kita mau mulai dengan satu pujian pembuka tiap langkahku. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini sama-sama bahwa di setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saat iman kita mulai goyah, jika jalan kita juga hampir sesat, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Di waktu imanku mulai goyah. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, kita akan buka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kembali Tuhan masih perkenankan kami untuk dapat beribadah bersama dalam sebuah ibadah SFGP. Biar kiranya kasih dan setiamu Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadirat Tuhan.
Segala puji syukur kepadamu, terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bu Sitin, silakan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini, untuk menyembah Tuhan dan masuk hadirat. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam. Terkasih Bung dan Usi, SFGP yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatannya dan kepercayaannya untuk saya bisa berbagi dan belajar bersama untuk lebih mengetahui firman Tuhan bersama-sama Bung dan Usi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita hikmat untuk pemahaman firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sebelumnya mari kita naikkan doa kita sebelum membaca
dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami bersama-sama memperdalam dan mendekatkan diri kami ke dalam hadirat-Mu untuk lebih lagi mendengar firman-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Usi di grup SFGP yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan buka buat kami, pendengaran, pikiran kami, hati kami Tuhan lembutkan untuk kami memahami firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Roh Kudus pimpin kami untuk kami menerima firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita seperti yang tema kita pada malam hari ini adalah terambil dari Roma 8 ayat 31. Kita bisa baca bersama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya mengambil tema ini karena satu keyakinan saya bahwa di hari-hari belakangan ini dan sudah hampir 2 tahun ya kita ada dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pikiran kita, keberadaan kita, tata cara hidup kita berubah total, bukan saja 180 derajat, tapi mungkin 360 derajat, berubah total. Di saat kita sudah mulai maju dalam perkembangan baik ekonomi maupun kemajuan di negara-negara kita maupun di negara-negara lain, tetapi dibalikan oleh Tuhan sedemikian rupa, sedemikian sehingga kita harus mempelajari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan. Kita diajarin lagi cuci tangan, kita diajarin lagi cara kita menjaga kebersihan. Di saat kita memasuki era milenium yang kita ada saat ini dalam kehidupan kita di tahun era 2000-an ini. Terkasih Tuhan, saudara-saudaraku, kita pasti dilingkupi ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir, ada rasa bagaimana menghadapi semua ini. Tetapi begitu kita ada dalam hadirat Tuhan, begitu kita sadar bahwa ini semua bukan rancangannya untuk menghancurkan kita umat orang percaya, tetapi ini rancangannya untuk menguatkan kita, justru untuk memperlengkapi kita. Saya percaya, saya yakin, bahkan saya tahu persis karena firman Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan itu nyata, firman Tuhan itu ajaib dan hidup. Kita tinggal menghidupinya. Dan bagaimana kita menghidupinya? Ya kita dengan cara setiap saat kayak radio kali ya, radio frekuensi ya, frekuensi radio yang kalau kita mau dengerin satu channel radio kan kita maunya kayaknya kita udah seneng nih sama channel ini aja terus yang kita mau pegang frekuensinya, supaya setiap kita nyalakan pasti kita nyalakan karena lagu-lagunya bagus atau karena acara siarannya bagus. Nah itulah yang dikehendaki Tuhan, frekuensi kita harus tetap frekuensi yang tertuju dalam realita hadirat Tuhan. Caranya ya kita buka sama-sama di Efesus 6 ayat 13 sampai 16. Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya.
perikopnya ini perlengkapan rohani, tapi kita baca aja dari ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Senjatanya udah dikasih sama Tuhan. Tinggal bagaimana diri kita menghidupinya. Dengan cara, ya biasanya kita rutin berdoa pagi, siang, sore, malam, mau makan, mau tidur, kita berdoa. Tapi nggak cukup hanya itu, kekasih Tuhan. Kayaknya kurang gitu loh, bukan dalam artian, ya saya juga orang yang kerja. Dalam artian bukan 24 jam kita berdoa, terus duduk itu. Tetapi pikiran kita yang disetting ulang. Saat ini dalam kondisi seperti ini pasti kita khawatir. Besok anak-anak sekolah bagaimana? Bayaran bagaimana? Oh ya, besok istri mau belanja. Bagaimana ya? Uangnya belum ada. Aduh, saya di PHK atau apapun lah itu. Semua manifestasi negatif tuh ngumpul di kepala kita karena kondisi saat ini. Dan itu nggak dipungkiri, pasti kita berpikir. Tapi Tuhan inginkan di saat itu terjadi, kalau hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada hadirat Tuhan, apapun yang ada di hadapan kita, kita bisa lawan. Kita bisa lawan dalam artian kekuatan itu nggak bisa dengan kekuatan kita, tapi pasti kekuatan Tuhan yang kita utamakan. Dengan cara apa? Firman ini yang kita hidupi. Karena saya percaya, dan rasanya kalau kita percaya dan kita tahu persis, pasti kan kita ngotot. Nah, kita ngotot seperti itu, bahwa kebenaran Tuhan itu di atas segalanya. Bahwa pekerjaan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semua sudah disediakan sama Tuhan. Kalau kita berdoa, biasanya kita minta, Tuhan dengarkanlah doa kami. Coba sekarang kita rubah. Kita yang berdoa, Tuhan buka hati, berikan aku hikmat untuk aku bisa menerima suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan lebih dalam lagi. Melalui apa? Firman yang saya baca tiap hari, firman yang saya dapat tiap hari, apa yang saya dapat dari orang-orang sekitar kami yang kalau kita kerja ya, kan tanpa sengaja tuh kadang-kadang ada perkataan dari rekan kerja kita atau dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, tiba-tiba oh iya benar. Jadi ambil yang positif tentunya. Input yang masuk otomatis yang keluar pasti, kalau input yang masuk baik pasti keluarnya baik. Jadi usahakan kita belajar. Kalau saya saat ini memang lagi belajar benar. Biasanya contoh kecil aja deh. Kalau kita di jalan ya, Bu Musi kan pasti di jalan, entah naik motor pribadi, naik mobil pribadi, atau bahkan naik kendaraan umum, kalau kita disalip, didahuluin sama kendaraan kan, kita jujur aja deh, pasti kita mengumpat atau kita ngomel, apalah bahasanya, macam-macam. Saya pernah ngalamin itu. Jadi sekarang coba kita ganti perkataan kita dengan jangan kalau kita mengumpat atau kita marah sama orang itu kan gunanya apa gitu loh. Balik lagi, emang dia dengar. Kalaupun dia dengar, memang kita jadi baik. Bisa jadi kita bisa ribut di jalan. Bisa jadi malah kita disengajain, dipepet gitu loh. Jadi kita balik. Kalau bisa diem ya, kalau kita bisa tahan kita diem. Tapi kalau kita nggak bisa tahan ya perkatakan aja yang baik. Oh Tuhan tolong lindungi orang ini atau apapun lah itu. Dari mulai hal kecil-kecil itu bisa melatih kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita supaya Tuhan itu bisa leluasa bekerja di kepala kita, bekerja di hati kita, di pikiran, di pendengaran, supaya apa yang kita mau keluarkan itu
jadi baik juga untuk orang lain. Kan kita juga kepengennya kita terima sesuatu yang baik. Jadi apakah alangkah baiknya kalau kita juga memberikan hal yang baik kepada orang lain. Itu yang saya dapatkan, bahwa kita nggak bisa jangan menebarkan ketakutan, jangan menebarkan keprihatinan yang kita terima, atau kita ada berita-berita yang saya senang tuh kalau di grup share yang satu yang lucu-lucu atau tentang sejarah musik dunia, atau itu lebih menyenangkan daripada kita share hal-hal yang membuat kita jadi terintimidasi, membuat kita jadi ikut mikir sesuatu yang tidak baik. Menurut saya itu input yang tidak baik gitu ya. Pasti Bung Usi juga pasti memahami hal itu dan pasti lebih mengetahui banyak hal-hal yang lebih baik yang bisa diterima sebagai input dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan ketakutan kita juga akan hal-hal misalnya mungkin saat ini ya, ada saudara, ada keluarga, bahkan mungkin orang tua terdekat atau saudara-saudara kandung yang terdekat sedang mengalami hal kelemahan tubuh atau mengalami kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Mari ajak mereka untuk tidak takut. Takut kalau besok terjadi sesuatu. Kalau memang rasa kita sakit atau kita lihat orang yang di depan kita ada di sekeliling kita sakit, kita support dia dengan kata-kata yang membangun, kita support dia dengan kata-kata yang istilahnya jangan memojokkan dia. Kamu sih udah tahu sakit jantung, makan tuh B2 sampai habis, makan tuh inilah itu makanan yang berlemak-lemak. Ya kita nggak bisa lah menghakimi seperti itu ya, tapi kita berikan support, yakini bahwa yang diderita saat ini adalah kekurangan dalam sistem metabolisme tubuhnya lagi turun atau lagi drop. Kita berdoa, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memulihkan. Jadi yang sakit itu nggak tambah down gitu, nggak tambah terintimidasi dengan penghakiman yang biasanya diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi jadilah pribadi yang memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadilah pribadi yang positif untuk membangun sehingga orang tuh nggak takut. Jadi kita juga jangan takut gitu loh. Kita lihat di ayat di kitab Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Pernyataan Tuhan itu nyata, bahwa kita baca sama-sama kalau yang sudah dapat Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nggak sampai di situ. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dalam kerajaan maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan, saudara-saudaraku. Jadi nggak ada alasan untuk takut, nggak ada alasan untuk khawatir. Saya single mother, nggak punya pekerjaan tetap. Saya berbagi sedikit aja. Saya nggak punya pemasukan tetap, tapi selama mulai masa pandemi, saya di Bali itu kan travel agent. Selama masa pandemi mati total, tapi Tuhan pelihara saya dan anak saya. Sampai saat ini luar biasa, saya berani bilang bahwa ketakutan itu tidak ada dalam kehidupan kami, saya dan anak saya. Sama sekali hampir tidak ada. Makanya
saya juga terheran-heran sendiri, pekerjaan Tuhan luar biasa buat hidup kami. Makanya saya berani mengangkat tema ini, karena saya tahu banyak saudara-saudara saya yang masih ketakutan, masih khawatir. Apa kabarnya saya gitu loh, maksud saya gitu. Mereka masih punya sesuatu yang istilahnya teman atau saudara-saudara saya, rumah sudah ada, keluarga ada, dan itu semua udah diperlengkapi Tuhan. Tapi masih khawatir, masih takut. Nah, apa kabarnya, kalau kasar, kalau bahasa gaul, apa kabar gue gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur saya bisa berbagi sama saudara-saudara yang terkasih malam hari ini, bahwa ya itu, jangan takut, aku adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dan itulah yang menjadi firman yang menghidupi kami sampai saat ini. Saya belajar untuk memperkatakannya setiap jam. Setiap jam saya berusaha untuk dalam 60 menit setiap jam ada waktu saya 1 menit, bahkan mungkin kurang dari 1 menit, hanya untuk saya kasih mengingatkan di alarm saya untuk, apalagi jam-jam sibuk ya, mulai jam-jam sibuk antara jam 9 sampai jam 6 sore itu kan kita sibuk-sibuknya sedang aktif dalam kegiatan pekerjaan kita dan di luar keluarga. Biasanya ada yang bekerja di kantor atau ada yang bertugas di luar rumah. Nah, itu kan banyak sekali manifestasi negatif dari luar yang terus ini. Nah, di saat itu setiap 1 jam sekali saya berusaha, paling tidak 1 menit saya ingat, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau masih melindungiku sampai saat ini. Dari 60 menit, saya cuma ambil 1-2 menit untuk mengingatkan diri saya. Itu tiap jam, tiap hari. Sehingga frekuensi kita terhubung terus dengan realita hadirat Tuhan. Sehingga tidak putus realita hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita nggak perlu teriak-teriak doa di jalan supaya orang tahu kita lagi berdoa. Nggak perlu. Minimal hati kita terangkat, minimal hati kita terhubung. Pikiran kita tetap terhubung oleh Tuhan. Jadi pada saat kita mau mengucapkan sesuatu, perkataan kita itu yang baik yang keluar. Bukan cacian, bukan makian, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan yang kita tebarkan. Tetapi keberanian sebagai pahlawan iman, sebagai orang yang memperkatakan sesuatu yang orang ini berarti dia kuat dalam, dan nggak usah dibilang saya tiap hari berdoa gitu, nggak usah, tapi orang akan melihat kita, oh, orang ini dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang dekat sama kita juga nyaman, orang yang dekat sama kita pun tidak merasa takut gitu ya. Karena saya yakin dan percaya sesuatu yang ilahi pasti terjadi jika kita terus berpartner hanya dengan Tuhan. Jadi usahakan saudara-saudaraku, kita nggak lepas dari Tuhan, kita terus berkomunikasi. Anggap aja komunikasi dengan Tuhan itu napas kehidupan kita, seperti yang Bung dan Usi pasti sudah lebih paham dari saya, apalagi banyak pendeta di grup kita, hamba-hamba Tuhan yang terberkati, pasti lebih tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu nomor 1. Saya bilang kenapa nomor 1? Nomor 1 Tuhan, nomor 2 tentunya dengan keluarga rohani kita, dengan keluarga kita. Jadi itu semua akan kalau kita fokus dengan Tuhan, yang lainnya itu pasti mengalir, yang lainnya itu pasti akan ada sendiri jalannya. Usahakan kita jangan khawatir, saudara-saudaraku. Memang fakta dan data itu nggak bisa dipungkiri, ada di sekeliling kita. Tapi saya yakin kalau Tuhan bisa memberkati janda di Sarfat yang
istilahnya dia hanya punya makanan untuk hari ini aja, besok dia udah mati karena dia udah nggak punya lagi bahan makanannya. Tapi Tuhan memberkati dia sedemikian rupa, dia memberikan sisa terakhirnya untuk utusan Tuhan yang diutus ke rumahnya, tetapi dengan perkataan bahwa ya udah deh, saya berikan apa yang ada, besok mau mati lah istilahnya kayak gitu. Itu merupakan satu pegangan juga untuk saya bahwa utamakan Tuhan. Yakin dan percaya tuh, Bung dan Usi serta keluarga sekalian terberkati. Keluarga satu orang di rumah diselamatkan, semua satu rumah diselamatkan. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Sebagai penutup, saya ajak kita baca Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya, tahirkanlah hati kita, minta Tuhan menyelidiki hati kita, jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada kemarahan atau duka cita yang berlarut-larut, karena saya mengalami duka cita yang bertubi-tubi, tapi saya mengenyampingkan perasaan itu karena saya cuma bisa bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Jadi yakinlah saudara-saudaraku, aku percaya, aku tahu bahwa kita semua sudah terberkati, tinggal bagaimana menghidupi kehidupan Kristus di dalam kita. Terima kasih untuk mendengarkan firman ini dan kita sharing bersama-sama. Mohon maaf jika saya ada perkataan yang salah atau kekurangan dalam penyampaian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan menghidupi kami dengan kegiatan yang baik ini Tuhan, di mana kami terus terhubung sebagai saudara-saudara di seluruh Indonesia, yang kami semua terhubung dengan satu ikatan grup SFGP, di mana Tuhan sudah adakan bagi kami untuk kami terus menyatu dalam hadirat Tuhan. Teruslah Tuhan membangun kami untuk lebih akurat lagi, untuk lebih lagi diam di dalam realita hadirat Tuhan, untuk mendengarkan, memberikan kami hikmat untuk kami mendengarkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena aku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami semua, berikut dengan keluarga kami, dengan gereja kami masing-masing yang ada di seluruh Indonesia. Aku percaya Tuhan, Engkau sedang membangun orang-orang pahlawan-pahlawan iman seperti Daud melawan Goliat di luar sana Tuhan. Dan aku percaya Bapa bahwa Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami sehingga kami mampu untuk berdiri hingga saat ini, terberkati dalam kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal budi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa benar siapakah lawan kita? Tidak ada. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kamu senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bu Sitin langsung. Kita sama-sama mau memberikan persembahan buat Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan Gembala Baik Bersuling dan persembahan kita berikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita sepanjang hidup kita. Karena Ia adalah gembala yang baik buat kita, yang menuntun hidup kita setiap saat. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Bung Rudi sekalian doa persembahan ya, Bung. Minta maaf. Mari kita berdoa, doa syafaat dan juga doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, kami bersyukur dan terima kasih kami dapat beribadah bersama dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Usirisa dari Bali. Tuhan berkati Usirisa dalam kebenaran, Tuhan berkati ayatnya, dan berkati seluruh rencana yang dibutuhkan Tuhan, agar seperti khotbah yang telah kami dengar menguatkan kami, apa yang ada rencananya Tuhan telah mencukupkan Tuhan. Kami juga berdoa kepada pelayan yang lain
Usipin di Papua, Bung Riki dari Bali, berkatilah mereka berdua dalam kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, agar semua itu dapat berkelau dan Tuhan mencukupkan sesuai waktu Tuhan. Dalam rangkaian Yosafat kali ini, kami berdoa kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden K. Haji Maruf Amin Tuhan, berkatilah kedua Presiden dan Wakil Presiden ini, dan berkati keluarga mereka Tuhan, berkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan dapat mensukseskan semua rencana program yang telah disepakati bersama. Dan juga berkati para menteri yang membantu Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, agar mereka dapat bekerja sama Tuhan, terutama mensukseskan pembangunan, terutama kami selaku orang Kristen dapat melihat apa yang menjadi program itu Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah mensukseskan dan memberikan kami kedamaian, agar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada TNI Polri Tuhan dalam menjaga keamanan di Indonesia ini, dan berkatilah juga mereka Tuhan, agar mereka dapat menjaga dan menjaga kami dari para orang-orang yang tidak berkenan, terutama teroris Tuhan, agar semua para teroris dapat dibasmi dari bumi Indonesia ini, agar TNI dan Polri dapat bahagia dan sehat untuk dapat mensukseskan program pemerintah dan menjaga program yang ada juga. Kami juga berdoa kepada para pejabat lain, terutama di tempat tinggal kami masing-masing Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, ketua RT, RW, dan semua aparat pemerintahan, agar semua itu dapat menjaga keamanan, menjaga kedamaian, agar kami dapat beribadah dan kami dapat hidup untuk dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita-Mu Tuhan, dan juga masyarakat adil dan makmur yang menjadi program pemerintah ini dapat sukses dan dapat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa kepada para pemerintah, terutama Menteri Kesehatan, dalam mensukseskan program vaksin Tuhan, terutama terima kasih juga atas pandemi COVID-19 ini yang menurun, dan kami yakin dan percaya kami harus menjaga ini agar tidak dalam waktu dekat tahun ini dapat banyak lagi Tuhan. Kami berkatilah seluruh dokter, perawat, dan tenaga medis Tuhan, agar mereka dapat menjaga agar pandemi tidak meledak lagi seperti pada bulan-bulan yang lalu. Berkatilah semua ini Tuhan, terutama kepada kami, untuk kami dapat menjaga itu dan menjaga prokes 5M Tuhan, agar juga keluarga kami, lingkungan kami dapat menjaga agar semua itu dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini dapat hilang dari muka bumi Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada alam dan lingkungan hidup ini. Kami tahu bahwa alam dan lingkungan adalah semua adalah karunia-Mu Tuhan. Pakailah kami selaku umat manusia untuk menjaga alam dan lingkungan ini, agar kami dapat hidup, agar kami dapat memberi kesejahteraan kepada keluarga kami, anak dan cucu kami. Dalam kehidupan kami pada malam ini Tuhan, dalam Yosafat ini, kami berdoa kepada kedamaian dan keamanan. Kami tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjaga keamanan dan kedamaian itu Tuhan. Kami berkatilah juga semua apa-apa yang terjadi di dunia ini, agar tidak terjadi perselisihan terutama peperangan. Kami yakin dan percaya PBB dalam mengatur segala sesuatu dapat menjaga agar tidak terjadi perpecahan di muka bumi ini. Kami terima atas bencana dan bumi yang tadi terjadi di Bali. Kami yakin dan percaya para teman kami, saudara-saudara kami di Bali aman. Kami dapat beribadah pada malam hari ini. Berkata juga orang-orang yang terkena gempa bumi tadi di daerah Bali Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah mencukupkan. Dan
rangkaian bersafat pada malam hari ini, kami berdoa kepada pengurus dan anggota Senfem Gerakan Pemuda dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia Tuhan, maupun di luar negeri, di Jepang, di Amerika Serikat, di Belanda, dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah para pengurus dalam mensukseskan program kerja SFGP ini, terutama dapat mempererat dan merawat yang terserah. Kami yakin dan percaya Senfem Gerakan Pemuda dapat menjaga dan merawat teman-teman kami yang jauh maupun yang dekat, agar dapat berkumpul dalam satu kesatuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kegiatan SFGP, terutama program yang telah jalan, yaitu pada hari Senin dan Sabtu, dengan doa 1 kali sebulan, ada 5 pasal setiap hari, sahabat peduli, konven, host group discussion, dan bikers. Terutama Tuhan pada malam ini kami berdoa untuk para host supplier ini, Bendera Bebas, Usima Petoban, Bufana Hukum, dan Tuhan Pemaduk Tuhan berkati mereka yang setiap Senin dan Sabtu bersusah payah untuk memanggil dan mensukseskan supplier agar semua teman-teman kami yang tersebar di seluruh Indonesia ini dapat berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu, terutama mendengar firman Tuhan pada hari Senin dan Sabtu. Berkatilah keempat saudara kami, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya semua itu adalah karuniamu, dan mereka yang persembahkan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa kepada teman-teman kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami tidak menyebut doa, tapi kami yakin percaya Tuhan telah menyembuhkan mereka yang masih dalam proses penyembuhan. Tuhan menyembuhkan agar mereka dapat pulih 100% Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir pada malam ini, untuk menyiapkan diri kami untuk besok dapat beribadah di gereja. Kami yakin dan percaya bahwa beberapa gereja sudah membuka tempat ibadah untuk kami dapat beribadah tatap muka secara langsung dengan prokes yang ketat, terutama hari ini bersama istri yang besok subuh akan berangkat ke Nabaw untuk beribadah di PKB Gambaran Labuan jam 8 pagi. Dan berkati bapak yang kami tumpangi, berkati dua perjalanan kami, agar besok kami dapat tiba dengan selamat di Nabaw dan dapat kembali ke Surabaya dan tidak kekurangan apapun juga. Kami juga berdoa kepada Tuhan yang barangkali besok dapat menyampaikan dan melantur, dan berkati adalah menyiapkan khotbah pada malam hari ini, dan berkati juga Ibu Resko yang untuk dapat membantu Tuhan dalam menyiapkan segala sesuatu untuk besok Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami berdoa kepada persembahan syukur yang telah kami persembahkan melalui Rekreasi Marta BCA. Berkatilah rekreasi tersebut, berkatilah uang-uang yang telah kami persembahkan untuk dapat mensukseskan terutama prayer pada hari Senin dan Sabtu. Dan juga berkat yang masih ada pada kami yakin dan percaya kalau dapat pakai bukan untuk kepentingan kami pribadi, bukan untuk kepentingan orang-orang yang tidak baik Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami dapat pakai untuk kepentingan memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami yakin dan percaya tidak sempurna antara salah dan dosa kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kita sekalian berdoa bersama-sama. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan atas kesalahan kami, jika juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Usi Marta, silakan. Selamat malam, Bung dan Usi sekalian, terutama teman-teman SFGP yang sudah melayani dari Zoom Prayer Bali dan Papua. Ada Usi Christine, ada Risa, ada Bung Riki, dan Bung Reinhardt yang digantikan oleh Bung Rudi Sigar. Untuk pengumumannya Senin nanti kita akan dilayani oleh teman-teman dari Jateng Jogja, SFGP Jateng Jogja, dan hari Sabtunya oleh teman-teman Palembang, Jambi, Medan. Lalu sampai saat ini posisi kas untuk Zoom Prayer dan Rumah Doa ada di 5.272.500. Itu aja pengumuman dari saya. Apakah ada pengumuman yang lain, Bung Dani? Sudah. Untuk menutup ibadah kita malam hari ini, kita mau sama-sama naikkan pujian seperti Raja Wali yang terbang tinggi, semakin tinggi, karena ingin tetap berada di hadiratnya Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
Baik, saudara kekasih, Bung dan Usi, mari kita menutup persekutuan kita malam hari ini dengan ucapan syukur karena kita terberkati dengan firman Tuhan yang bersama-sama kita dengar dan kita baca tadi, dan inilah merupakan jaminan bagi kehidupan kita di hari-hari yang akan datang untuk membekali diri kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih perkasa lagi dalam iman dan menghidupi kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah berikan berkat yang luar biasa bagi kami sehingga kami bisa mengakhiri hari ini dengan damai sejahtera, sukacita, dan yakin, percaya, tahu persis bahwa Tuhan ada di pihak kami. Apa yang harus kami takutkan lagi. Oleh karenanya Tuhan, aku berdoa untuk kami semua, di mana Tuhan terus berkarya dalam firman untuk kami. Lebih lagi Kau bukakan hati serta pikiran kami untuk kami diberi hikmat, untuk kami lebih dapat mendengar suara-Mu lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami terus ada dalam realita hadirat Tuhan, untuk kami terus taat, akurat, tekun, dan Engkau terus menyelidiki hati kami untuk membersihkan hati kami dari rasa ketakutan, kepahitan, serta apa saja yang mengkhawatirkan hidup kami, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan aku perkatakan bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang awal dan yang akhir dan yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus menyertai kita semua, Tuhan Yesuslah yang memperlengkapi kehidupan kita dengan kasih karunia, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berinteraksi dengan siapapun, baik di keluarga maupun di luar rumah, di luar keluarga kita. Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan Tuhan memberkati kita semua. Inilah Tuhan doa kami menutup dengan sukacita, damai sejahtera menyertai kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati. Terima Itin, makasih ya Bung Rudi. Terima kasih, Bung Yohan. Dan juga Bung untuk Rudi, penyanyinya, makasih. angkat Terima kasih. mantap banget deh. Terima kasih sama-sama. Doanya juga. Ya. Selamat Terus kita take foto ya. Ya, foto dulu lah. Mau pamit. Oke. Bung Riki boleh buka videonya? Saya lagi di mobil, lagi di Oh, jalan. Oke, Bung, nggak apa-apa. Usi Epi boleh buka video? Ya. Usi Bung Sahat boleh buka video? Saya mau langsung take off foto aja nih. Oke, pasang gaya Bung Usi. 1, 2, 3 kayak Usi Marta, love dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kita ke 17-an. 1, 2, 3. Oke. Banyak ya. Usi Risa terima kasih, Usitin terima kasih Oh, makasih puji-pujiannya. ya. Semua. Bung Riki terima kasih Terima kasih pelayanan semua. doanya. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Bung Boy. Boy yang sudah backup, Bung Ren Sahat, terima kasih. Mantap Terima Usi, kasih, Dir. firmannya memberkati sekali. Sama-sama. Tuhan berkati. Robi Wekes, Menguatkan sekali. mantap. Usitin nanti tugas di rumah doa ya. Sekali. Lagunya bagus, suaranya bagus. Tahun depan, bulan depan kok tahun depan. Bulan 11. Amat. Iya, rumah doa sebulan sekali soalnya. Karena rumah doa itu isinya puji-pujian aja sama doa. Hari Kamis di sini ada acara, jadi susah sekali.
Iya ya. Baru jam Nanti, 7, coba jam 8 bisa lari-lari. nanti cari waktu lagi, Bung. Itu kenapa tidak bisa Baik. di rumah ya jam 8 gitu ya, bisa lari-lari kan. Kemalaman lagi nanti Nah, karena itu dia. rumah doa itu bisa sampai 2 jam ya, puji-pujian dan doa itu. Nah, itu. Makanya kalau kita mulainya telat bisa lebih telat lagi ya selesainya. Iya. Aku izin live ya. Udah. Oke, baik Bung Usi, Positif. terima kasih ya sudah Si Risa, dadah semua, Bung Riki. selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Sampai besok, mau jalan pagi, subuh. Tuhan berkati. Bye.